Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang benefit dan service dalam manajemen sumber daya manusia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dibimbing oleh Ibu Munawaroh SE MSI. Saya Reza dan Gita akan membantu kalian dalam memahami benefit and service in human resource management. Kami dari kelas A, jurusan Administrasi Perkantoran UNJ angkatan 2018. Yuk langsung kita intip apa aja topiknya. Topik kali ini yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama ada incentive system, yang kedua ada compensation, yang ketiga ada benefit, dan yang terakhir ada service. Yuk langsung aja kita mulai. Insentif adalah suatu bentuk dorongan finansial maupun non-finansial kepada karyawan sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan atas prestasi karyawan tersebut. Biasanya insentif untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok. Ada 3 macam insentif. Yang pertama yaitu individu. Insentif individu biasanya termasuk juga gaji dan bonus yang didapat sebagai pengakuan atas kinerja karyawan tersebut. Beberapa juga ada insentif individu yang khusus seperti misalnya penghargaan berupa uang tunai atau voucher belanja ataupun pengakuan prestasi individu yang digantung di kantor. Yang kedua yaitu tim. Biasanya insentif tim atau kelompok didapat dari hasil tim kerja, misalnya dari hasil yang didapat, ataupun peningkatan kualitas tim. Biasanya pembagiannya juga dibagi rata, kalaupun lebih besar bisa jadi dari perkiraan keuntungan atau produktivitasnya. Yang ketiga yaitu berbasis organisasi. Insentif berbasis organisasi ini ada karena biasanya ada keuntungan perusahaan. Keuntungannya itu dibagi kepada para karyawannya, juga bisa berbentuk saham perusahaan pada harga dan periode tertentu. Kompensasi pada dasarnya ada 2 macam. Yang pertama adalah kompensasi langsung dan tidak langsung. Contoh dari kompensasi langsung adalah sistem insentif yang tadi kita sudah bahas. Dan kompensasi tidak langsung salah satunya adalah benefit and service. Kompensasi tidak langsung bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan secara tidak langsung berkaitan dengan kinerja. Selanjutnya, kita punya benefit karyawan. Benefit karyawan adalah elemen remunerasi yang diberikan di samping berbagai bentuk pembayaran tunai, misalnya liburan tahunan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari employee benefit. Yang pertama ada memberikan paket remunerasi total yang menarik dan kompetitif yang menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya, tujuan yang kedua adalah menyediakan kebutuhan pribadi dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Yang terakhir ada memberikan metode remunerasi yang hemat pajak bagi sebagian orang. Selanjutnya ada beberapa jenis utama dari benefit. Yang pertama kita punya personal needs. Personal needs ini hak yang mengakui hubungan antara pekerjaan dan kebutuhan atau tanggung jawab rumah tangga, misalnya liburan dan bentuk cuti lainnya, anak penitipan, istirahat karir, konseling pensiun, konseling keuangan dan pribadi, konseling pada saat krisis, bahkan fasilitas kebugaran dan rekreasi. Lalu selanjutnya kita punya asuransi. Asuransi di sini contohnya asuransi kesehatan, asuransi untuk disabilitas, asuransi kehidupan untuk karyawan tersebut. Lalu yang ketiga kita punya time off. Time off di sini contohnya yang paling umum adalah cuti kerja, waktu untuk liburan, bahkan absen. Yang terakhir kita punya security. Contoh paling umum dari jenis security ini adalah biasanya menyangkut dengan cover kesehatan, kecelakaan, atau life insurance. Contoh-contoh tersebut juga bisa diberikan untuk anggota keluarga dari karyawan tersebut. Servis merupakan bagian dari kompensasi tidak langsung. Servis ini memang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaannya, namun servis sangat berhubungan dengan kesejahteraan pegawai.
Ada dua jenis service, yaitu yang pertama kita punya individual service, yang mana kerap berhubungan dengan kehilangan, masalah rumah tangga, pekerja lanjut usia, dan pensiunan. Lalu yang kedua kita punya group service. Group service ini berhubungan dengan aktivitas olahraga dan sosial maupun klub untuk staf pensiun. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang nonton ya. Have a great day!